Luar, mari kita jawab salamnya bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak calon-calon tamu Allah di Kota Suci yang semuanya pecinta Baitullah, perindu Rasulullah, dan kali ini ingin supaya bisa segera umroh. Baik, Alhamdulillah doa Ibu Bapak dikabulkan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun di berbagai kota di Indonesia yang lain. Ada dari Jakarta, ada dari Jawa Timur, bahkan ini ada yang menyimak dari luar Pulau Jawa. Jadi sengaja untuk tambahan manasik kali ini kita ingin mempertajam tentang perjalanan umroh untuk keberangkatan 10 Februari. Keberangkatan pesawatnya 10 hari. Tapi kalau yang dari Semarang, keberangkatannya H-1 menjadi 9 hari. Bismillah Ibu Bapak, ya, calon-calon tamu Allah semuanya yang dimuliakan. Misi Kaisa hanya satu, muliakanlah tamu-tamu Kota Suci. Insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memuliakan ibu bapak sebelum berangkat hingga tiba di Kota Suci, insya Allah hingga kepulangan tidak kurang suatu apa. Alhamdulillah juga kita ucapkan kepada baginda Rasul ya yang ingin kita jumpai di raudhohnya, di makamnya di Nabawi, Madinah ya. Semoga kita menjadi umat yang akan dicatat mendapatkan syafaatnya karena berniat merindukan untuk bisa ziarah di makam Nabi kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, Ibu Bapak, lengkaplah sudah niatan kita. Tadi sudah dikuatkan dengan dari Ustadz Toha tentang umrohnya ya. Bismillah, perkuatkan niat-niat dan persiapan-persiapannya tadi Ibu Bapak ya. Jangan dilupakan. Jaga apa ya? Mari kita jaga imannya semakin kuat ya. Karena kita akan mendatangi pusat magnet pusaran ilahi pada saat tawaf nanti. Jadi dengan begitu Ibu Bapak, semoga monggo Ustadz bergabung dengan saya atau mau bergabung dengan Prof juga boleh. Ya, ini Ustadz Toha itu Ustadz setia kami ya. Pernah saya bawa sampai Karimun ini. Prof Bambang malah belum ya. Ustadz Toha pernah kami bawa ke Karimun dan tidak kapok katanya. Baik, karena kami itu ada sejarah membawa rombongan ke Karimun. Rombongan itu akhirnya setiap tahun sampai sekarang pergi umroh. Bismillah. Termasuk Ustadz Toha. Karena akhirnya membawa rombongan jamaah Kaisa Lilhan. Baik Ibu Bapak yang terhormat, yang dimuliakan oleh calon-calon tamu Allah di Kota Suci, kita sudah menerima program ini ya. Ibu Bapak boleh dipersiapkan yang di dalam ruangan ini. Buat yang di Zoom meeting ya, silahkan dipersiapkan juga program IT yang sudah kami share sebelumnya. Ya, itu harapannya kita sama-sama sedikit tidak mengulang, tetapi seakan menekankan di beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan tambahan untuk pertemuan kali ini. Ibu Bapak, Alhamdulillah, Kaisa seperti disampaikan Ustadz Toha, ini adalah rombongan umroh dari Kaisa Lilhat Semarang yang menggunakan penerbangan. Dan yang berangkat ini cukup lengkap. Biasanya yang berangkat satu paket ya Ustaz ya. Alhamdulillah Kaisa karena tantangan dan tuntutan zaman, akhirnya kita bisa mengawali ada rombongan paket lengkap yang ada di ruangan ini dan ada rombongan yang free and easy
semi paket lengkap. Free and easy itu lengkap tapi tidak lengkap betul seperti yang Ibu Bapak di ruangan ini. Kemudian ada rombongan yang nanti jamaah mandiri. Mari kita awali niatan kita dalam 30 menit ke depan. Semoga bisa kurang ya Ibu Bapak. Semakin cepat nanti kita bisa melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Baik, Mas Zainal bisa disajikan mana Mas Zainal ini? Ibu Bapak, istimewanya apa terbang dengan pesawat Hainan? Semoga Ibu Bapak yang dalam ruangan ini maupun yang di luar sana bisa menyampaikan, artinya bisa ikut menjadi pesiar Baitullah bersama kami dengan pesawat Hainan. Programnya 11 hari totalnya, Ibu Bapak. Tadi Ibu Lili sudah menyampaikan rangkaian hari pertama, hari kedua ya. Programnya 11 hari. 2 hari adalah untuk perjalanan pulang pergi, 2 hari di Cina. Artinya program 11 hari, Ibu Bapak, calon-calon tamu kota suci semuanya dimuliakan Allah ya. Itu paketnya sesungguhnya adalah untuk harga 9 hari. Alhamdulillah Ibu Bapak, bonusnya banyak banget ini ya. Harga 9 hari mendapat fasilitas 11 hari. Biasanya Ibu Bapak program 9 hari itu 3 malam di Mekah, 4 malam di Madinah, kemudian perjalanan pulang pergi 2 malam, 9 hari. Insya Allah besok tanggal 10 kita programnya 11 hari, tapi biaya paketnya yang Ibu Bapak sudah takitkan dengan kami sesungguhnya adalah untuk program 9 hari. Berapa kalau yang program 12 hari? Biasanya di atas 30 juta. Terakhir bisa mencapai 35 juta. Paket Ibu Bapak yang lengkap program 11 hari di bawah itu. Alhamdulillah. Baik Ibu Bapak, saya ingin menekankan yang pertama adalah perjalanan keberangkatan untuk yang rombongan dari Semarang. Saya kira tidak terlalu sulit karena nanti akan berangkat bersama-sama dengan Ustadz Toga dari Semarang. Insya Allah kumpulnya di kantor Kaisa yang baru ada di Jalan Madukoro Raya. Jamnya jam berapa? Nanti Ibu Bapak ikuti petunjuknya ya. Karena kan kita menyesuaikan dengan lalu lintas darat kalian dari Semarang. Insya Allah nanti akan ada bergabung dari yang kota lain dan seterusnya. Insya Allah. Kemudian Ibu Bapak, penerbangan ke Hainan itu setelah kita tiba di Jakarta, jadi kurang lebih 8 jam perjalanan, kita tiba di airport Jakarta, atau buat yang kumpul di Jakarta ya, kami menyarankan untuk bisa mulai tiba di airport Soekarno-Hatta jam 22. Berarti jam berapa? Jam 10 ya. Jam 10. Harapannya dari Semarang juga sekitar jam itu, yang dari kota-kota lain nanti bergabungnya di Jakarta juga sekitar jam 10. Ibu Bapak, penerbangan ke Haiku itu dini hari. Jadi nanti ada persiapan istirahat sejenak, kemudian check-in bagasi, kemudian proses imigrasi, dan masuk ruang tunggu. Semoga kurang dari jam 1 dini hari. Karena 1 jam kemudian kita akan terbang. Itu yang perlu dicatat. Ibu Bapak, Bu Lili tadi sudah menyampaikan ya dalam keterangan sebelumnya, buat yang di Zoom meeting, saya ulang sekali lagi, pada saat keberangkatan ini Ibu Bapak, bagi rombongan Kaisa sudah dibekali 2 tas ya. Ada tas besar yang itu maksimal kapasitasnya 23 kilo berangkat dan pulangnya. Kemudian ada tas kecil itu maksimal adalah 7 kilo. Jadi harapannya Ibu Bapak nanti bisa mempersiapkan karena penerbangan keberangkatan itu akan singgah di Hainan, maka Ibu Bapak
tas kecilnya tetap ditenteng ya. Buat yang di Zoom meeting ya, siapkan tas kecil untuk bawa ganti 1 hari saja. Ini kan terbang nih dari Jakarta dini hari, tiba di Haiko sekitar jam 7 jam 8 pagi. Jadi insya Allah nanti menyangkut sholat subuhnya Ustaz mungkin bisa dengan isyarat dan seterusnya menyesuaikan ya. Ada Ustaz Toha di pesawat. Diharapkan setelah kita keluar dari imigrasi itu mulai jam 8 kita sudah keluar dari imigrasi. Ibu Bapak ya, kalau ingin mengambil barang-barang yang masih di bagasi besar pada saat kedatangan itulah sekiranya kok ada yang lupa mau dibawa di tas kecil ya. Jadi kesempatannya setelah landing dan keluar dari imigrasi ya, itu nanti di kedatangan kepulangan di kedatangan di itu dua barangkali ada yang ketinggal bisa diambil, dicari tasnya kalau ada yang mau diambil. Minimal ibu bapak ya semuanya waktu landing dan keluar dari imigrasi nanti kru handler akan menjejer tasnya seperti video tadi ya. Mana tasku? Minimal ada tasku gitu. Itu nggak perlu diambil karena akan diurus oleh Haina untuk terbang lagi. Yang dibawa adalah tas kecil. Harapannya untuk rombongan yang lain, baik yang mandiri maupun yang free and easy, bisa menyesuaikan ya. Perlu ganti pakaian 1 kali di Haina. Ya, apa yang mau dipersiapkan silakan. Mau pakai pakaian apa silakan, yang penting nyaman. Kemudian ibu bapak kita akan dibawa ke hotel. Jadi kita akan dijemput oleh kru Haina, dibawa ke hotel. Hotelnya dekat. Nggak ada 5 menit sudah sampai hotel. Hotelnya bagus seperti di video tadi, bintang 4. Kemudian makanannya dapat makanannya 2 kali ibu bapak. Makan siang 1 kali, makan malam sekali. Jadi makannya berapa? 2 kali. Alhamdulillah ruang makannya karena di Cina ya sudah dipisahkan dari tamu-tamu yang lain. Jadi untuk rombongan umroh nanti di-serve di ruang makan tersendiri yang memang untuk halal. Ya, sudah dipersiapkan. Menunya ini sudah dipersiapkan terpisah dengan ruang yang lain. Jadi insya Allah ibu bapak bismillah nanti tetap halal. Kemudian selama di hotel apa yang perlu dilakukan? Gitu kan? Ibu bapak karena ini baru berangkat, nggak usah jalan-jalan ya, istirahat saja. Ya, jadi kita persiapan untuk terbang nanti malam dini harinya lagi, karena itu akan terbang pada jam itu juga. Jadi diharapkan ibu bapak rehat saja. Paling masuk hotel, makan, istirahat, makan lagi, terus kemudian istirahat sebentar baru ke bandara. Itu ya programnya. Tapi buat yang muda-muda, ini kayak Pak Dokter, halo Pak Dokter. Di samping hotel, di lantai atas itu ada connecting door. Bisa nyebrang ke gedung sebelah, ada mall. Buat yang muda-muda ya, yang ingin jalan-jalan karena kan kelebihan tenaga gitu kan kali ya. Nganggur nih gitu kan. Nanti bisa naik ke atas, ada koridor yang menuju gedung sebelah. Itu ada koridornya di atas. Ya, pernah lihat filmnya James Bond? Antar bangunan ada koridornya. Nah, itu di sana ada begitu. Nah, itu bisa jalan-jalan di mall. Lihat-lihat saja. Kalau mau belanja di mana? Sayangnya harus punya uang jual. Nah, ini bagi Pak Dokter dan Prof nih. Kalau mau jajan waktu malamnya itu bisa, itu ada mall dan seterusnya. Tapi itu sifatnya adalah free program ya. Kami tidak mengantar, kami tidak mendampingi karena program di waktu keberangkatan ini adalah murni istirahat. Kalau ada yang nawari, ada yang mau jalan-jalan ke kota naik taksi, mungkin ada begitu ya. Silakan ibu bapak kalau sudah ada persiapan uang di yuan bisa ikut. Nanti sekitar berapa yuan diantar keliling kota Haiko, kemudian balik ke hotel, jalan-jalan di night marketnya, kira-kira begitu. Ibu bapak itu
Jadi sampai hotel, nanti makan siang, istirahat, mandi-mandi ya. Kemudian nanti makan malam, sudah mandi ya. Kemudian setelah makan malam, packing, persiapan, istirahat sejenak. Sekitar jam 10-11 akan dibawa ke airport lagi. Karena tanggal 11-nya Ibu Bapak akan terbang ke Haina, ke Jeddah. Ya, program ke Jeddah Ibu Bapak seperti disampaikan Ibu Lili tadi, itu dini hari juga. Jadi semoga di keberangkatan ini Ibu Bapak bisa menikmati istirahatnya semua ya, baik yang mandiri ya. Kalau mau jalan-jalan ada connecting door tadi, silakan. Buat yang free and easy juga boleh. Buat yang di ruangan ini silakan. Tapi kami sarankan hemat, tenang, ya. Karena tanggal 11-nya Ibu Bapak begitu landing di Jeddah pagi kan, dilihat jamnya jam berapa? Landing di Jeddah tanggal 11 jam berapa? Ayo, jam 4 pagi. Nah itu mungkin insya Allah Ustaz nanti bisa mengarahkan sholat subuhnya bisa di airport di Jeddah. Seperti biasa ada proses imigrasi dulu, baru kemudian pengambilan bagasi. Untuk rombongan paket lengkap yang bersama Ustadz Toha, bagasinya insya Allah sudah ada yang mengurus. Ibu Bapak tinggal cek, oh ada bagasiku. Kalau tidak ada, segera lapor Ustadz Toha. Minimal Ibu Bapak lihat, ya. Buat yang free and easy nanti juga akan dibantu ya untuk bagasinya. Tapi untuk yang mandiri silakan untuk mencari bagasinya sendiri untuk ditentek sendiri. Untuk free and easy dan paket lengkap nanti bagasinya akan dihandle untuk naik ke kendaraan bersama. Tapi untuk yang mandiri Ibu Bapak, halo Bu Dewi yang di Bekasi, halo Pak Yudi yang ada di Jakarta dan lain-lainnya ya. Yang memang programnya mandiri begitu landing di Jeddah adalah mengambil bagasinya masing-masing. Setelah itu Ibu Bapak yang rombongan paket lengkap akan diarahkan menuju bis ya. Itu pagi. Insya Allah nanti akan ada program makan pagi. Karena apa? Dari Jeddah langsung akan kemana tadi? Madinah. Ustaz tadi bilang perjalanan ke Madinah berapa? 6 sampai 7 jam lewat darat menggunakan bus. Insya Allah bus yang biasa digunakan standarnya Ustaz ya, standar tourism bus, artinya bis pariwisata ya, tidak bis pada umumnya untuk angkutan trayek umum di Arab Saudi. Buat yang free and easy nanti ya bisa bergabung di rombongan bis ini juga menuju Madinah. Buat yang free and easy ya. Buat yang mandiri, karena siapa tahu ada yang mau naik kereta, silakan nanti dilanjut ke stasiun kereta. Nanti kita ketemu lagi di Madinah. Atau nanti kalau yang memang belum ada tiket kereta, nanti yang mandiri bisa ikut sama-sama dengan rombongan bis yang dari Jeddah bersama-sama ke Madinah. Jadi kalau pagi dari Jeddah Ibu Bapak ditambah 7 jam, sekitar jam berapa? Katakanlah jam 8, tambah 7 berarti jam 3 sore ya? Kelebihan ya? Berapa? Ayo adik-adik berhitung. Jam 2. Jam 2 ya. Berarti dalam perjalanan nanti ada makan siang, dalam perjalanan juga ada sholat. Sholatnya Ustaz mau di jamaah atau apa nanti Ustaz lah yang akan menginformasi di kendaraan. Buat yang free and easy sama, nanti akan makan siang juga di perjalanan dan juga sholatnya. Buat yang mandiri, nanti kalau mau makan siang kita akan singgah di tempat yang ada restonya. Jadi bisa milih sendiri nanti mau makannya, tinggal disepakati, nanti keberangkatannya dilanjutkan sampai Madinah. Insya Allah sebelum asar atau asar
itu sudah sampai di Madinah. Nah, check-in hotel biasanya sore Ibu Bapak. Jadi begitu tiba di hotel, kalau memang waktu check-in-nya belum, ya Ustaz, dan semua jamaah ya, yang belum ya, nanti akan dibawa ke Nabawi dulu, Masjid Nabawi. Insya Allah untuk sholat, kalau mau di jamaah takhir, monggo asar dan duhur di Medina. Atau kalau Ustaz mengarahkan untuk jamaah takdim, berarti dalam perjalanan itulah sholatnya sudah di jamaah takdim. Kemudian di hotel, untuk rombongan jamaah mandiri, maka nanti keberangkatan hotelnya itu beda dengan yang paket lengkap. Jadi kalau yang paket lengkap, karena fasilitasnya lebih bagus, hotelnya yang dari Markaziyah, tadi Ustaz sudah menyampaikan ya, di Markaziyah. Kemudian untuk yang free and easy dan yang mandiri, hotelnya dari Babu Salam. Tadi Ustaz bilang Masjid Rumah ya, nah hotelnya dekat-dekat sana. Jadi agak berseberangan. Kalau Masjid Nabawi itu katakanlah menghadap ke timur ya, berarti di Gomama itu ada di sebelah kirinya atau sebelah utaranya. Jadi itu Ibu Bapak, insya Allah untuk yang di Gomama setelah yang di Markasnya sudah turun, nanti untuk mandiri dan VNIC akan kami antar juga ke masjid, ke hotel yang di Baru Salam. Nanti akan sesuai paket yang sudah kami infokan. Itu sampai dengan tanggal 11, Ibu Bapak. Berarti hari keberapa? 9, 10, 11. Buat yang dari Semarang berarti hari ketiga. Buat yang di Jakarta berarti, yang start Jakarta berarti hari ke-2. Dan seterusnya, itu nanti wilayah Ustadz Toha untuk bawa rombongan ini. Dan sebagian diantaranya nanti akan bergabung juga untuk kepindahan ke Mekah dan seterusnya. Buat yang VNIC nanti masih mendapatkan kesempatan untuk ziarah di Madinah menggunakan bis juga ya. Kemudian yang mandiri bebas, bisa gabung atau jalan sendiri, silakan. Karena memang tidak di-provide untuk ziarah di Madinah. Biasanya kalau yang mandiri lebih suka memperbanyak ibadah di Nabawi. Ibu Bapak, tadi di Nabawi itu kan 3 malam ya, berarti 11 landing, 12, 13, 14 sampai dengan tanggal 14 Ibu Bapak di Madinah. Kemudian akan diprogram sesuai yang sudah disusun ya. Hari keempat berarti tanggal berapa tadi? 14 ya. Itu nanti akan ada rangkaian ritual Miqatibir Ali. Baik yang pakai lengkap maupun VNIC maupun mandiri nanti akan sama-sama ke Mekahnya. Kecuali yang mandiri sudah pesan tiket ke kereta. Nanti akan ikut sampai Bir Ali, kemudian akan pakai kendaraan sendiri menuju stasiun kereta. Jadi jangan khawatir Ibu Bapak yang mandiri maupun yang free and easy, programnya sama. Kita sama-sama mikotnya di Bir Ali. Ibu Bapak yang perlu dicatat, sebelum naik bis usahakan buat ibu untuk bapak-bapak ikromnya sudah di tas kantong ya. Ada kan dikasih tas buat yang VNIC maupun yang mandiri nanti bisa persiapkan ikromnya atau mukenannya untuk ibu-ibu di tas tersendiri. Karena di Bir Ali, kalau mau kita tidak dari hotel pakai ikromnya atau mukenannya, berarti akan ganti di Bir Ali. Dan seterusnya Ibu Bapak sampai di Mekah ya. Di Mekah nanti sesuai program Ustaz Bu Lili tadi sudah menyampaikan hari ke berapa berarti? Tanggal 15 sudah di Mekah ya, insya Allah ya. 15, 16, 17, 18. Berarti berapa? 4 malam ya. Hari keempat di Mekah, Ibu Bapak akan tawaf wada.
ya. Oh ya, sebelum tawaf wada, nanti umrohnya bisa bersama-sama ya, antara yang jamaah paket lengkap free and easy, maupun kalau mandiri ingin membersamai tidak masalah ya, karena kita satu rombongan yang sama. Tapi kalau ingin menunaikannya sendiri itu juga boleh, tidak dilarang. Jadi setelah umroh sekali, nanti untuk yang rombongan Semarang ada umroh kedua, bahkan bisa ada umroh ketiga. Untuk yang free and easy maupun mandiri silakan menyesuaikan waktu di tanah sucinya. Koordinasinya nanti akan kami sampaikan ke Ibu Bapak ya. Ibu Bapak tanggal 18 Maret ya, Ibu Bapak nanti akan dibimbing Ustadz Toha pagi itu tawaf wada ya. Jangan lupa, ini nanti Ustadz Toha akan berjelas tentang tawaf wada. Pakai ihram ya Ustadz untuk laki-laki. Kalau dulu tawaf wada bisa pakaian biasa. Sekarang nggak boleh Ibu Bapak ya. Khususnya yang mandiri maupun VNIC yang umrohnya udah lama ya. Itu untuk masuk ke markas Masjidil Haram di seputaran Ka'bah itu sekarang kalau yang laki-laki harus berihram. Untuk perempuan harus mukena atau pakaian tertutup. Nah, tawaf wada nanti bisa bersama-sama. Nanti tentang tawaf wada Ustaz akan menyampaikan hal-hal yang tidak boleh dan seterusnya. Setelah tawaf wada Ibu Bapak hanya boleh ke hotel, nggak boleh belanja lagi, nggak boleh nyari ini lagi, nggak boleh. Setelah tawaf wada di hotel sampai makan siang, kemudian nanti perjalanan menuju Jeddah kembali. Mekah Jeddah itu sekitar 1 jam atau 1,5 jam tergantung kondisi lalu lintasnya. Insya Allah Ibu Bapak akan dipersiapkan lagi terbang dari Jeddah tanggal 18 Maret. Jamnya jam berapa ya? Ada yang sudah lihat jamnya jam berapa? Ibu yang free bisa dicek di IT ya. Ya, jam berapa? Jam 14 sore Ibu Bapak. 14 sore itu siang apa sore? Siang setengah sore. Jadi insya Allah nanti makan siangnya tidak di hotel ya. Kalau melihat jam terbangnya dari Jeddah jam 2 siang waktu Jeddah, maka insya Allah nanti makan siangnya akan dipersiapkan tersendiri. Karena kalau dulu makan siang di hotel bisa kesiangan. Karena jam 2 kita sudah itu bahkan jam pagi ya, paling tidak jam 10 sudah di bandara karena penerbangannya adalah jam 2 sore. Buat yang mandiri jangan lupa ya, ke Jeddahnya bisa berangkat sendiri dengan taksi boleh, atau bergabung dengan kami di Ajian juga boleh, atau ikut bareng ke mana? Ke Jeddah. Buat yang free and easy juga sama. Baik, Ibu Bapak, terbang dari Jeddah itu kita akan kembali ke Haikou, China. Sudah umroh kan? Sudah lega kan? Bonusnya adalah wisata, gitu kan? Halo Ibu Bapak yang free and easy maupun mandiri ya, sudah lengkap ibadah umrohnya, gilirannya mendapat bonus. Kita akan landing lagi di Haikou, Cina. Kita akan dijemput lagi, masuk hotel lagi, makan lagi. Habis makan, baru jalan. Semoga sehat semua ya. Jalan-jalan di Cina gratis, kapan lagi? Ayo. Sudah harganya 9 hari, paketnya 11 hari, dapat jalan-jalan di Cina gratis. Alhamdulillah. Itu istimewanya Ibu Bapak. Jadi kapan lagi ini? Umroh dapat bonus ini, bonus itu, berbagai bonus. Bismillah, ini persembahan dari Kaisa
Semoga Ibu Bapak yang sudah mendapat panggilannya untuk tanggal keberangkatan 10 Februari, baik yang Bangkit Semarang, baik yang free and easy, baik yang mandiri, semoga perjalanannya dimudahkan, amin. Dilancarkan, kesehatan, betul ya. Dan insya Allah, kalau umroh lain, ya kan langsung Jakarta pulang. Judulnya pasti capek. Insya Allah Ibu Bapak nikmati perjalanannya. Habis umroh diistirahatkan di hotel bintang 5, bintang 4 di China, ya. Istirahat tuh, makan enak, tidur enak, jalan-jalan. Jadi waktu terbang ke Jakarta lagi bawaannya fresh. Ya, kalau rombongan lain habis umroh kusut karena capek. Kira-kira ya, tidak semuanya. Semoga Ibu Bapak yang dalam rombongan dan perjalanan muhibah ini, Cina, Jeddah, umroh itu muhibahnya, semoga diberikan apa ya, batin yang lega. Yang paling diinginkan adalah mabrur. Umrohnya mabrur ya. Bismillah. Umroh mabrur apa? Ustaz Tohaim. Nanti kalau saya menjelaskan nanti bisa overlapping. Jeruk makan jeruk, nggak boleh ya. Ibu Bapak, itu antara lain kita lagi di Jeddah, sudah istirahat di Cina, ya, makan enak, tidur nyenyak, jalan-jalan. Kalau masih mau belanja di Cina, Ibu Bapak, jalan-jalannya kemana? Ibu Bapak ikutin aja. Akan dibawa ke salah satu masjid yang ada di kota Haikou. Cina kan terkenal bukan negara Muslim, tapi di Haikou, Hainan, ini ada masjidnya. Tapi masjidnya tidak seperti yang di sini. Maka Ibu Bapak bisa lihat masjid di Cina kayak apa ya? Pasti beda. Monggo kalau sempat nanti sholat sunnah dan seterusnya, karena setelah jam 1 yang biasanya keberangkatannya. Jadi mungkin kalau sekedar melihat saja boleh, kalau ada yang sholat sunnah boleh, silakan. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak akan dibawa ke pinggir pantai. Ada yang pernah ke Ancol? Ada ya? Ancol kan di pinggir pantai ya. Kira-kira akan dibawa ke Ancolnya Haikou. Ya, itu kita nyantai di sana, foto-foto, lihat-lihat di pinggir pantai, boleh ya. Kemudian yang paling seru Ibu Bapak menjelang sore, ya, ini nanti bisa sampai maghrib ini Ustaz. Jadi nanti bisa dipersiapkan jamaahnya, jamaah takdim, zuhur sama asar. Karena apa? City tour di Haikou Cina itu dari jam 1 atau jam 2 siang, biasanya hingga lewat waktu maghrib. Kemudian kembali ke hotel, itu langsung makan malam. Jadi nanti isaknya, maghrib dan isaknya itu bisa dijamak lagi. Nah, yang terakhir itu yang seru ya. Ibu Bapak, Kota Semarang punya kota lama, betul ya, dokter ya? Ya, kota lama Semarang. Ada yang belum pernah ke sana? Sudah Ibu, bagus ya. Bagus dulu dan bagus sekarang daripada dulu, betul. Nah, kalau melihat kota tuanya yang di Haikou, di Semarang itu tidak ada apa-apanya, ya. Bersihnya kalah, penataannya kalah, apalagi ini dari tempat singgah rombongan umroh. Kalau kreditnya, iya, kota lama Semarang ini. Kota tua Jakarta juga kalah, insya Allah. Jadi alhamdulillah nanti belanja-belanja oleh khas Haikou, souvenir ya. Saya sarankan itu belanjanya di kota tua Haikou, belanja souvenir aja, ya kan? Karena itu kan kota universal, kota tuanya. Jadi mungkin gantungan kunci kayak apa kayak monggo, yang penting souvenir saja. Lalu untuk makanan yang sudah dijamin kehalalannya, nanti kru Hainan yang mengantar kita akan barangkali ada yang mau permen dari Cina, makanan kecil dari Cina, ya. Nanti harus tukar uang dulu Ibu Bapak ya. Kru Hainan yang di hotel
itu bisa tukar uang. Kalau masih ada sisa, Ibu Bapak, 1 juta rupiah kita itu sekitar 100 bulan. Kira-kira ya, 100 juta itu kalau beli sekarang berapa banyak? Jadi kalau mau tukar uang, siapkan kepulangannya. Kalau mau belanja di Cina, paling tidak siapkan uang rupiah boleh, ya. Tapi dengan uang real ya, uang rupiah minimal 1 juta, nanti bisa tukar uang yuan, bisa beli souvenir, bisa beli makanan kecil yang disiapkan oleh kru Hainan. Itu antara lain beberapa hal yang menjadi catatan, dan semoga perjalanan umroh kali ini semuanya serba istimewa. Istimewa harganya, istimewa bonusnya, istimewa waktunya. Kenapa? Karena 1 hari terakhir itu sudah masuk Ramadan, Bapak. Itu istimewanya. Ini bukan paket Ramadan, tapi kita bisa berkesempatan sahur di Mekah. Istimewanya ini. Kalau nggak Hainan mungkin nggak bisa, meskipun sekali nggak bisa sahur di Mekah. Ya, paginya sudah masuk puasa tanggal 18 itu, kemudian kita terbang ke Haikou, China. Jadi istimewa ya Ibu Bapak. Jadi umroh yang istimewa itu Mbak Isa kayaknya baru kali ini deh. Dari harganya, dari paketnya, dari bonusnya. Ini bisa menjadi cerita untuk anak cucu ke depan. Karena begini itu belum tentu bisa diulang Ibu Bapak yang serba istimewa. Semoga dengan sedikit penjelasan dan tambahan dari saya, yang kebetulan saya sudah menghibahi perjalanan umroh singgah di Hainan, ini bisa menjadi kesempatan Ibu Bapak. Terakhir Ibu Bapak, sebelum saya tutup, ya, jam berapa ini Mas Bagus? Ya, terkait tasreh Raudoh, ini satu ini masih ada ya. Ibu Bapak, Raudoh itu wilayahnya adalah antara mimbarku dan tempat tidurku. Orang seluruh dunia yang ada di Madinah pengen masuk, gitu kan? Kalau dulu berebut kita, uyel-uyelan kita, kalau nggak kuat nggak dapat Raudoh kita. Setelah COVID, ini sekarang diatur Ibu Bapak menggunakan tasreh, ya, diatur. Kalau dapat tasreh nanti dapat surat untuk masuk, tinggal masuk. Nah, tasreh Raudoh itu seperti yang disampaikan Ustaz Toha, seluruh muasasah mengalami kendala karena saking banyaknya. Ada aplikasi, ada program yang mengatur, ternyata mungkin bottleneck atau bagaimana, tasrehnya nggak keluar-keluar. Ya, nah saya punya pengalaman karena saya memang tidak membawa tasreh dari Indonesia. Ibu Bapak, visanya itu oleh muasasah itu fasilitasnya dapat tasreh Raudoh. Tetapi oleh Ustaz Tuhan disampaikan, kondisi sekarang tasreh Raudoh dari muasasah tidak bisa jadi jaminan. Nah, ini saya akan berbagi sedikit tentang Raudoh. Ibu Bapak, pada saatnya nanti, bagi yang handphonenya bisa dipersiapkan, tadi sudah diingatkan, nanti mohon bisa diinstal aplikasi Nusuk. Cara menginstalnya bagaimana? Nanti ada WA group. Saya akan memandu di situ, Ibu Bapak ya. Kan masih lama nih. Yang penting Ibu Bapak handphonenya Android, kalau memang bisa, silahkan untuk diinstal aplikasi Nusuk. Karena ini bisa menjadi alternatif manakala tasrehnya nggak keluar, kita masih bisa mencoba dengan aplikasi Nusuk. Nah, yang perlu diingat Ibu Bapak, aplikasi Nusuk meskipun sudah diinstal sejak sekarang, baru bisa dipakai setelah landing Mekah. Itu yang perlu dicatat. Sesuai visanya. Visanya kan mencatat landingnya tanggal sekian. Nah, setibanya di Jeddah, perjalanan menuju Madinah, monggo saya ingatkan dari sekarang,
Kalau yang sudah bisa install aplikasi nusuknya atau yang belum, nanti kita bisa berkomunikasi di WA group gitu. Nah, itu bisa dicoba untuk coba mendapatkan kuota Raudoh lewat nusuk. Caranya bagaimana? Nanti di grup akan saya bantu. Ya, ini saya jelaskan. Aplikasi nusuk memberi kesempatan dua jenis. Yang pertama, aplikasi nusuk untuk Raudoh itu dengan mengambil kuota tanggal. Ya, Ibu Bapak landing di Jeddah tanggal berapa? Halo? Halo? Ini kalau ada tak kasih door prize ini. Tanggal berapa? 11. Door prize-nya sudah dapat PC ya Pak ya? Terima kasih Pak. Ya Bapak. Tanggal 11 kita sudah landing di Jeddah. Bagi yang nanti handphonenya sudah ada aplikasi nusuk, mulai dicoba untuk mengambil kuota nusuk lewat aplikasi berdasar tanggal. Ibu Bapak, aplikasi nusuk membutuhkan kesabaran dan hati kita. Pengalaman saya, semakin kemerusuk hati kita, delala itu nusuknya ya nggak ada pendapat gitu. Delala. Tapi kalau tenang, pasrah, ya Allah terserah kamu, ya Allah aku sudah sampai diberi kesempatan di Raudoh, aku terima, monggo terserah kamu, tenangkan hati. Insya Allah waktu kita aplikasi untuk mengecek tanggal, itu yang begitu bisa keluar. Tapi kalau kemerusuk, kok betul-betul ya, nggak betul-betul terus. Jadi tenangkan ya, tenangkan hati. Perjalanan Mekah Madinah manfaatkan untuk bisa menjalankan aplikasi nusuk untuk kuota Raudoh. Kalau loh, kan sudah dapat tasrih. Iya, tasrihnya kalau keluar. Kalaupun keluar, jadi Raudohnya bisa 2 kali. Mau nggak? Mau ya? Lebih dari sekali mau ya? Iya. Jadi HP-nya harus diinstal aplikasi nusuk. Begitu landing di Jeddah, aplikasinya dipantengin. Sesekali dibuka. Dapat enggak ya? Oh belum. Refresh HP-nya lagi. Dicek lagi. Sambil ngantuk-ngantuk gitu kan. Biasanya setiap 20 menit sekali. Cobalah cek santai. Begitu dapat, wah, nanti hati kita luar biasa. Jadi bisa mengambil berdasar tanggal, Ibu Bapak ya. Tanggal 11 coba dicek, tanggal 12 dicek, tanggal 13 belum dapat dicek. Nah, ini kadang-kadang last minute, kalau memang tanggal 14 kok belum dapat ya, boleh dicoba. Pengalaman saya terakhir, saya mendapatkan nusuk untuk Raudoh itu hari terakhir di Madinah Ibu Bapak. Pesawatnya jam 2 siang. Saya masih subuhan di Madinah. Bayangin, Madinah Jeddah pasti 7 jam. Ya, kalau ininya kemerusuk, maka pastilah saya tidak dapat nusuknya. Ya Allah Gusti terserah engkau lah, itulah doa saya. Delalah, ya, itu menjelang sholat subuh. Padahal habis subuh saya harus ke Jeddah. Begitu telat, ya bisa ketinggalan pesawat dan seterusnya kan. Saya cuma ingin pesan Ibu Bapak. Jadi untuk Raudoh itu yang pertama bisa diambil kuotanya per tanggal. Tapi kalau sudah hari keempat, hari terakhir, itu hanya bisa dengan jam. Ya kan? Terakhir kita nanti kan di Madinah insya Allah sholat subuh terakhir itu. Baru pindah ke Mekah kan. Nah itu malamnya ambil kuota Raudoh dengan mengambil jam, jangan mengambil hari karena sudah hari terakhir. Semoga dibukakan pintu barokahnya, jadi tasrehnya dapat ya. Bismillah ya. Bismillah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tasrehnya dapat sudah 1 kali. Ambil tanggal. Bismillahirrahmanirrahim. Landing Jeddah menuju Madinah dapat lagi. Berarti bisa berapa? 2
kali kurang. Coba aja itu hari ketiga di Madinah, hari terakhir di Madinah, ambil jam mendekati waktu subuh kalau yang laki-laki, mendekati waktu setelah Isya bagi perempuan. Ya, kita doa lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, penusuk yang jam lagi. Jadi bisa 3. Mau dapat yang keempat. Halo. Mau dapat yang keempat. Bisa nggak Ustaz? Saya tanya Ustaz. Waktunya bisa ya. Waktunya bisa. Ada jamaah kami, ibu bapak, tasrehnya belum dipakai. Nah ini pengalaman. Jadi ini berlaku untuk ibu bapak nanti di Madinah ya. Tasreh dari kami belum dipakai, sudah di Madinah, sudah di Nabawi. Sholat subuh yang pertama. Apa-apa hari pertama. Ini ibu-ibu nih, saya cerita ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu itu waktu teraudahnya adalah habis Isya, betul Ustaz ya? Delalah habis sholat Isya, dia itu nyantai di masjid, yang lain pulang, dia nyantai, mungkin DP atau bagaimana gitu ya. Tiba-tiba dia coba buka nusuknya itu, tiba-tiba ya, dia lagi di dalam itu, tahu-tahu dikirim. Kalau laki-laki askar, kalau perempuan apa Ustaz? Askari ya. Tahu-tahu di tempat dia habis sholat itu, tiba-tiba kena kirim para askari untuk masuk raudah. Tiba-tiba nggak ada yang tahu. Saya juga kaget. Pak, kok saya bisa masuk raudah padahal saya belum pakai tasreh, tidak pakai nusuk, bisa. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ibu bapak kalau sudah di Nabawi, jangan gunakan akal, gunakan hati. Cara berkomunikasi kita dengan Sang Ilahi adalah hati kita, bukan panca indera kita. Itu ibu ya. Nah, saya menambahkan Ustaz Tuhan tadi, persiapkan, tambahkan hatinya. Karena berkomunikasilah dengan hatimu, gitu kan? Insya Allah itu akan lebih, jalurnya lebih tol. Termasuk di Mekah waktu tawaf ibu bapak, gunakan hatinya. Pusaran terbesar magnet ilahi di muka bumi hanya di sekitar Ka'bah. Ada di tempat lain yang lebih besar Ustaz? Nggak ada. Bismillah. Ibu bapak sudah sampai Mekah, kemudian tawaf, mau umroh yang pertama, kedua, ketiga. Pada saat tawaf, telinga mendengarkan Ustaz sambil berdiri boleh, hatinya kuatkan untuk tidak tersentuh hal-hal lain kecuali Sang Ilahi. Manakala ini magnetnya kok setrumnya sama, ibu bapak akan mendapatkan setrumnya. Bismillah. Akan dibukakan pelajarannya seketika yang selama hidup bapak, selama hidup ibu bapak belum dapatkan. Insya Allah itu bisa dibukakan manakala kita cunin hati kita di pusaran paket magnet ilahi di siang PK. Apalagi kalau bisa di depan pintu Ka'bah berdoa, apalagi bisa di multazam, ya bisa sholat sunnah, bisa berdoa di bawah talang emas. Halo, kalian ingin kaya katanya doa di bawah talang emas gitu ya Ustaz. Itu pameo ya. Tapi semoga entah apapun itu semua adalah rezeki masing-masing. Belum tentu semua bisa masuk ke Hijri Ismail. Belum tentu semua bisa nyium Hajar Aswad. Tapi Ustadz tadi alhamdulillah akan mendidik untuk minimal mencium rukun yamani. Gunakan hati, jangan gunakan akal. Kalau gunakan akal, nyium sampai 1000 kali gak akan terasa. Tapi kalau gunakan hati, maka itu akan menjadi pengalaman seumur hidup Bapak Ibu hingga akhiru umur atau zaman kiamat. Ya, buat yang mandiri maupun free edisi ya,
selama di Masjid Nabawi, selama di Masjidil Haram, semuanya gunakan hatinya. Karena cara berkomunikasi yang diajarkan oleh Nabi kita maupun petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah hati. Kepengen itu, kepengen apa? Selama tawaf, lupakan. Pokoknya saya ingin mendapat ridho Allah, barokah ya Allah, dan seterusnya lah. Misalnya kau mengikuti Ustaz Toha, dungonya itu akan diikuti, ya Allah, tapi sampai hati, Masya Allah. Ya, kalau yang bisa mengikuti, monggo, kalau bisa menghafal, monggo, Ustaz sudah menjadikan untuk keras-keras. Itu artinya dia akan membuat rombongan-rombongan yang lain. Jangan sampai ya rombongan sendiri tidak dan itu ibu bapak ya. Catat ya, di Madinah ada Raudhah, ya di Mekah ada Ka'bah, ya di Mekah, di Madinah ada makam Nabi, di Madinah ada makam Nabi, kemudian di Mekah juga ada ziarah-ziarah peninggalan pada zaman Nabi. Demikian antara lain ibu bapak yang dari ruangan ini maupun yang di luar sana, yang jamaah mandiri maupun free MPC, semoga kita diberikan kesempatan untuk lebih paham dan tetap dijaga kekuatan hati ya. Kalau Ustaz tadi dijaga kekuatan apanya? Sehatnya ya. Saya tambahkan kemantapan hati. Tidak ada mabrur yang hatinya tidak nyambung di Nabawi, tidak nyambung di Masjidil Haram. Ibu bapak berdoalah mulai dari sekarang supaya dilunakkan hatinya, dimudahkan nyium hajar aswad, dimudahkan nusuknya. Ya, saya berdoa ibu bapak mendapatkan kesempatan rodanya 4 kali deh. Ya, karena saya sudah menceritakan semuanya. Ini bukan katanya ibu bapak, ini adalah pengalaman pribadi saya. Jadi insya Allah kalau kitab itu rujukan apa namanya? Sanad ya. Kalau kitab itu ada sanadnya, insya Allah yang saya sampaikan ini sanadnya asli, bukan katanya orang lain, tetapi karena pengalaman pribadi saya sendiri, saya akan tetap mendampingi Bapak biar terus jangan khawatir ya tentang hal-hal yang saya sampaikan ini. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran semuanya. Akhirul kalam, saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sohibun. Yang kedua Ustaz Toha kami usahakan ke depan kembali untuk memimpin doa gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, pun sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kepada Ibu sekalian. Mohon mengingatkan kami dalam acara Mu'anasib Umroh bersama Kaisar Rosi Bilad Semarang. Semoga acara ini bermanfaat sebagai bekal sebelum mereka menunaikan ibadah umroh, sekaligus ajang silaturahmi antar jamaah beserta kami selaku penyelenggara resmi perjalanan ibadah umroh dan haji di kota Semarang. Sekiranya dalam menerima penilaian Bapak dan Ibu sekalian ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan kesempatan panjang umur kepada kita sekalian sehingga dapat berjumpa berangkat menunaikan ibadah umroh sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Semoga Allah memberikan keselamatan pada kita sekalian dalam perjalanan kembali ke rumah masing-masing. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Toha, kami persilakan. Jika Allah semoga sebetulnya kalau fi'li atau fi manasik waktu besar ketika isolasi haji. Ya sedana bikulli umuran zawatakallahu taqwa wa ufuran tanpa yasara baitul kunta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan hafidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusalli 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu 'inda tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad zawadaka Allahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara laka haythu ma kunta. Allahumma ya muyassira kulli 'asir wa yajaddira kulli kathir wa yamshahu kulli farid wa yakuni kulli faqir wa yamqu kulli ta'ib. Allahumma yassir 'alaina kulli 'asir wa yassirul 'asira alayka yassir. Allahumma ya man yahtaju dan bayin wa tafsir hajatuna ya Allah fi barakah besar ya Allah jamaah PT Kaisar Rosi ya Allah lil haji Allah ilaika kathir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pagi sampai siang menjelang sore ini ya Allah, kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kami di tempat ini ya Allah, mempelajari manasik ibadah yang akan kami lalui ya Allah di tanah-Mu yang mulia ya Allah dan di kota kekasih Nabi Muhammad ya Allah. Kami berharap ya Allah berikan jalan kemudahan buat kami ya Allah, berikan kami kesehatan, keamanan, kenyamanan ya Allah, sehingga ya Allah ibadah tujuan kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah akan kami lakukan ya Allah dengan ikhlas dan semata-mata ingin menggapai ridho. Berikan jalan kami untuk kemudahan dan kemudahan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biniyati doa wal qaul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih teman-teman. Sekedar informasi, insya Allah nanti malam di tempat saya ada translis istiqomah. Kalau memang tidak ada udur, pulau ajak, kelonggahan dalam majlis saling kamu harus. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sudah selesai cara kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo sakit kumpul barang-barang perlengkapan bisa